Teman-teman sudah itu ya, copy file yang ada di folder yang saya kirim. Kalau udah copy, coba dibuka filenya, itu isinya seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuat satu dashboard sederhana lah ya, dashboard sederhana untuk membuat apa yang ada di dalam data tersebut supaya lebih meaningful, lebih ada insight yang bisa kita dapatkan. Nah, sebelumnya saya pengen kita pakai ini enggak sih? Nggak usah lah ya, langsung aja ya. Langsung aja ya. Tapi terima kasih loh ya buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Piwi juga yang udah nemenin online di sini. Kalau ada yang di kantor bisa juga join ke lantai 12. Iya, 12A. 12A. Saya akan kirim satu link. Teman-teman di sini nanti bisa coba buka linknya. Saya akan kirim link di chat ya. Bisa coba buka linknya dan kita akan buat sesuatu dari data yang saya kirim di folder tadi menjadi dashboard yang ada di yang linknya saya kirim barusan. Jadi kalau teman-teman buka, di situ akan ada kita lihat dulu filenya deh, file Excel-nya yang saya kirim. Excel-nya kan seperti ini datanya. Datanya seperti ini, terus kemudian ini mungkin buat yang tim finance sudah cukup familiar dengan ini ya, ada kategori software, ini berjenjang lah, ada account group level 2, 3, 4, satunya kan yang total general expenses biasanya kan, di bawahnya kan ada jenjang-jenjang yang seperti itu, dan di sini ada data Januari 2024 sampai Desember 2025, ini data 2 tahun ya ini ya. Kalau data kayak gini kan kita, ini maksudnya apa? Apa yang bisa kita baca dari data-data seperti ini? Itu kan harus diolah menjadi sebuah informasi yang punya insight. Nah, saya tadi udah nyoba. Ini saya bikinnya baru tadi pagi sih sebenarnya. Kayak saya pikir untuk sesi kita hari ini akan lebih enak kalau dari data yang seperti tadi kita bisa tunjukkan, ini loh nanti bisa jadi kayak gini nih. Kita lihat di sini komponennya ada expense kategori. Dan ini teman-teman bisa mainin ya, ada di atasnya ada kayak drop down gini, bisa pilih data kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. On grupnya apa, sini chartnya. Ini saya senangnya Power BI dibandingkan Power Pivot ya. Kalau kemarin kan kita belajar Power Pivot, Power Query, Power Pivot, ini satu rangkaian sebenarnya. Nah, di Power BI ini juga ada Power Query-nya juga. Cuman saya senangnya kalau Power BI itu dia grafiknya cakep-cakep, bikin grafiknya itu keren-keren dan dia interaktif dan kita bisa dengan mudah membagikan ini ke siapapun di company Manulife ini ya. Kita tinggal share linknya, kasih akses, dan orang yang lain juga akan bisa membuka. Seperti teman-teman buka link ini saya cuma bikin share aja. Coba kalau misalkan masih berupa Excel or pivot atau pivot table biasanya teman-teman ya. Kalau membagikan data kan nanti buka file Excel-nya di folder sharing ini. Nah, ini masing-masing download sendiri-sendiri. Terus kemudian ada yang ngerubah datanya. Itu kan kadang-kadang bikin repot juga kadang-kadang. Nah, dengan Power BI kita bisa lebih penekanannya di mana. Kalau seperti ini kan kita bisa melihat bahwa ada informasi yang expense kategori tadi yang saya jelasin, ada level 2, 3, 4, ini sudah berubah berjenjang seperti ini, terus kemudian ada data 2024-nya seperti apa, 2025 apa, gap-nya berapa antara 2024-2025, dan gap percentage-nya seperti apa. Dan ini ada grafik untuk memvisualisasikan sebenarnya proporsi dari masing-masing itu
Perbedaannya seperti apa? Ini dengan Power BI akan sangat mudah dibuat dibandingkan dengan Excel ya. Kalau Excel saya sendiri itu grafik chart itu kadang-kadang cukup struggling karena nggak tahu kenapa ya Excel tuh kalau bikin chart kayaknya nggak enak banget untuk diatur-atur posisinya di mana kalau Power BI lebih mudah. Cuman ya itu kita mesti memahami betul tentang apa ya. Kalau Excel kan kita sangat mudah untuk merubah datanya, kita tinggal edit aja. Tapi kalau Power BI begitu ini udah jadi dashboard kayak gini, ini sebenarnya cuma view aja. Orang yang ngelihat cuma bisa view. Nggak bisa kita lihat kalau data quarter 1, kita fokusin ke quarter 1. Atau misalnya kalau mau quarter 1 dan quarter 1 di sini diklik sama tekan kontrol, bisa. Saya pikir teman-teman juga udah banyak lah ya punya akses ke Power BI dari regional atau mana yang yang sebenarnya basisnya dari Power BI juga. Jadi sekarang kita belajar untuk membuat dashboard yang sama seperti mereka dengan data kita sendiri dan kita bebas ngatur-ngaturnya tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah outputnya. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat dashboard seperti ini. Dan ini sangat tergantung kebutuhan. Misalkan teman-teman, oh saya butuhnya kayak gini, kayak gini. Saya nggak mau angkanya yang muncul ini bisa kita customize. Jadi kalau udah tahu dasar-dasarnya akan lebih mudah. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kalau oh ya satu lagi, yang tadi saya bilang di Power BI itu interaktif. Misalkan kalau misalnya kita blok contoh yang IT allocation ini misalkan ya. IT allocation saya klik di sini, maka semua visual-visual yang lainnya, chart, terus kemudian label di atasnya yang kotak 4 ini semuanya akan fokusnya adalah ke IT allocation aja. Mau ke write off misalkan. Jadi kita ini enak sekali daripada kalau misalkan kita ngeliatin angka kecil-kecil gini kita nggak tahu mana yang kita fokuskan. Tapi kalau kita kalau presentasi kepada atasan kita, kalau kita bisa pakai ini juga. Kita mau ngomongin soal atau mungkin beberapa item kayak kita ngomongin direct operating expense misalnya. Kita bisa klik yang direct operating expense, makanya ke blok semuanya. In total direct operating expense berapa, di grafik yang batangnya ini pun juga udah langsung warnanya berubah. Yang direct operating expense langsung warnanya lebih tajam, yang lainnya kayak samar-samar gitu ya. Ini visualnya bagus banget dan interaktif sih kalau saya bilang. Dan langsung bisa tahu proporsinya. Contoh misal IT related expense ini kita highlight, maka kelihatan karena IT related expense itu di dalamnya ini ya. Saya hardware saya mau lihat. Maka hardware ini sebenarnya adalah bagian dari si IT related expense di dalamnya ini. Semacam kayak itulah di Power BI itu menyenangkan sekali sebenarnya mempelajari ini. Nah, saya sekarang pengen ngajak teman-teman untuk belajar membuat dashboard seperti ini dari data yang tadi. Nah, ini ya. Oke. Kalau dua sesi yang sebelumnya kita belajar tentang Power Query dan Power Pivot, maka sekarang kita akan menggunakan Power Query ke Power BI. Jadi Power Query-nya sama sebenarnya. Porsi Power Query-nya sama. Ini filenya saya tutup dulu. Biasa kalau Power Query itu dia nggak mau kalau filenya lagi kebuka. Oke, kita akan mulai dari yang tadi saya tutup dulu ya. Kita mulai dari blank report.
Oke. Jadi satu. Ini adalah interface-nya Power BI. Di bagian kanan ini ada data, ada visualization, ada filter. Ya. Dan di bagian tengah ini adalah kanvasnya. Kanvas tempat kita mendesain dashboard kita nanti akan seperti apa itu di kanvasnya sendiri. Di sebelah kiri ini ada report view itu ya ini, kanvasnya tadi. Ada table view, ini nanti untuk nunjukin data-datanya. Sama ada untuk relationship. Relationship kalau misalkan kita nanti bekerja dengan dua atau lebih tabel yang saling berhubungan, itu akan kita pakai. Cuman hari ini kita nggak akan bahas yang relationship dulu, model view atau relationship table. Nanti kita yang simple dulu ya, kita pakai data yang kita punya dulu. Mungkin sesi berikutnya akan dapetin ini dari mana? Ini Power BI. Oke, kita mulai dari membuka Power BI. Maaf ya, kan sudah download. Terus gimana caranya? Coba dicari Power BI. Kemarin di mana ini? Oh iya, Power BI. Oke. Sudah download tapi belum dibuka. Jangan di rumah juga ada nih, yang lagi online juga bingung. Yang mana ini, Pak Iwan? Buka ini di mana ini? Ya, kalau udah kebuka ini, pilih blank report. Blank report ya. Oke, setelah blank report, kita ada import data from Excel, karena source data kita itu dari Excel. Tapi sebenarnya Power BI ini itu sangat banyak banget source data yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai Excel, bisa pakai CSV, bisa pakai data dari website misalkan, atau bahkan kalau misalnya kita punya akses ke Power BI-nya orang lain, kita bisa pakai datanya mereka, itu memungkinkan sekali. Nah, kali ini kita akan pakai import data from Excel. Ambil diikuti ya teman-teman ya. Yang sudah install, kalau yang baru request ya. Nah, tadi yang di folder tadi kan ada file expenses ini. Bisa dibuka. Dia akan connecting. Nah, ini kan menunya Power Query nih kayak yang di dua sesi sebelumnya. Nah, dia akan membaca dari file tersebut, dari file expenses, itu ada worksheet di dalamnya. Di dalam file Excel ada worksheet. Data kita berada tadi. Kita pilih sheet 1. Katakan ini, di sheet 1 ada data-data yang tadi saya tunjukkan. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini kita sekarang pilih transform data. Ya, sana tadi kan udah dikirim lewat link tuh sama Iwan di grup. Terus kan langsung masuk ke data yang tadi tuh. Copy dulu. Filenya di copy dulu ya ke laptopnya masing-masing. Terus habis itu diimport ke dipilih filenya. Nah, inilah view window Power Query kita. Ya, kalau masih ingat Power Query kemarin, kita bisa lakukan transformasi dari data yang kita punya di sini. Sebelum data tersebut ready kita pakai untuk di Power BI-nya sendiri. Nah, kita bisa kasih nama. Ini ada query, window yang sebelah kiri ada query di sini kan. Ini kita bisa rename, rename-nya bisa di sini, langsung di sini, atau di sini kita double klik juga bisa. Kita ubah namanya supaya lebih apa ya, lebih familiar lah. Sheet 1 kan bingung, berapa file Excel semuanya sheet 1 kita nggak tahu. Kita kasih nama misalkan expenses. Expense data, misalkan. Kita kasih nama expense data, ya, yang bagian properti sebelah kanan ini. Terus kita enter. Nah, kita lihat di sini yang sebelah kiri pun juga berubah namanya jadi expense data. Nah, ingat di Power Query, setiap perubahan yang kita lakukan terhadap data kita itu akan di-record sama dia. Jadi mulai awal tadi dia source yang bagian applied step ini,
dia membaca dari file Excel-nya, terus kemudian dia navigation-nya menuju ke sheet 1 tadi, terus kemudian ada change type. Tapi sebenarnya saya nggak suggest dilakukan di awal, karena kadang-kadang tipe data bisa ngaco. Jadi kalau misalnya kita mau hilangkan step ini, kita tinggal pilih X sini, kita silang, kita hapus step ini. Nah, jadi tinggal buat step ini aja. Nah, kita lihat data kita. Data kita kan sebenarnya field-nya adalah account group level 4, level 3, level 2, terus Januari sampai Januari 2024 sampai Desember 2025. Cuman saat ini informasi ini masih kesimpan di row 1, jadi masih dianggap sebagai data. Step berikutnya saya mau menjadikan yang data di row 1 ini itu sebagai header-nya. Karena header-nya kan masih kolom 1, kolom 2, kolom 3. Saya mau jadikan ini sebagai header-nya. Caranya gimana, masih ingat? Jangan lupa. Masuk ke home, ya, home. Ini ada tombol use first row as headers. Ya. Ada tombol use first row as header. Sebelum ganggu Iwan, ini kira transform datanya. Oke. Jadi rename dulu ini sheet 1. Oke. Kita mau naikin ini yang di row 1, dia menjadi header-nya. Saya akan pakai menu use first row as headers. Di bawahnya juga ada use headers as first row, yang kebalikannya ya. Yang sebelumnya di header turunin. Kita mau pakai yang use first row as header. Jadikan row pertama sebagai header-nya dari data kita. Klik ini. Nah, kelihatan di sini. Sekarang account group level 4 udah naik jadi header-nya. Oke, ini udah sesuai dengan yang kita mau. Ya, datanya masih sampai Desember 2025. Nah, seperti halnya Power Pivot atau pivot table, teman-teman di sini sudah mengenal pivot table. Cara penyusunan pivot table itu yang benar adalah bahwa setiap kolom itu punya fungsinya masing-masing. Dan jangan bertabrakan. Kayak contohnya ini, row 1 Januari 2024, row 1 Februari 2024, semuanya isinya kan angka duit kan di sini kan. Ini secara data arrangement untuk dipivotin pun agak susah ini. Agak susah. Jadi kita mesti jadikan ini jadi 2 kolom, yang kolom 1 Januari 2024 sampai kolom Desember 2025 ini harus kita ringkas menjadi cuma 2 kolom. Yaitu yang pertama adalah bulannya, kolom kedua adalah amount-nya. 7. Saya bisa hanya bulan dan amount doang. Ya, bulan sama amount aja. Karena pivot kan kayak gitu kan. Kita selalu, kalau yang ini udah benar, ini udah sesuai dengan fungsinya. Yang konflik level 4, tapi yang sisanya itu mesti dibikin jadi 2 kolom. Nah, berarti saya mau melakukan yang namanya unpivot. Unpivot. Yang di unpivot yang mana? Yang selain 3 kolom ini. Ya, selain 3 kolom ini. Jadi dari sini saya akan masuk ke nah ini nih, unpivot columns. Unpivot columns. Nah, karena yang mau saya unpivot adalah kolom yang lain selain 3 ini, saya pilih yang unpivot other column. Sebenarnya bisa juga, misalkan, oh saya mau yang ini saya blok aja dari sini, ya nggak apa-apa, sama aja sebenarnya, hasilnya sama aja. Tapi nanti at some cases ini akan
berpengaruh juga kalau misalkan nanti dapat data baru, periodenya berubah, periodenya beda, itu mungkin nggak akan berlaku lagi. Nah, paling aman sih memang yang remove unpivot other column. Pokoknya yang ini tetap, 3 ini tetap. Yang sisanya, misalkan data yang ternyata nanti datanya sampai 2026. Kita mungkin nggak akan merubah Power Query-nya. Nah, sekarang kita lakukan tadi unpivot other column. Nah, kelihatan kan di sini bahwa yang tadinya ada 24 kolom, sekarang cuma tinggal 2 kolom. Kita lihat di sini, yang software contohnya, level 4 software, dia pun bakal dibikin jadi 24 row untuk mewakili masing-masing 1 bulannya. Nah, kita bisa kasih nama sih. Kasih nama. Misalnya yang ini adalah yang atribut ini kita rename. Rename jadi month misalkan ya. Yang value kita rename jadi amount. Nah, berarti kan bahwa setiap kita menambahkan step di sini, ini yang kolom window applied step-nya pun akan nambah step-nya. Kita bisa nge-review lagi, kita mundurin lagi, oh sebelum step ini kita melakukan apa sih, datanya seperti ini. Kita bisa lihat lagi. Ini penting kalau misalnya nanti ada error, kadang-kadang sering nemuin error pas lagi datanya berubah atau apa, errornya pas di step yang mana, itu kita bisa review. Itu artinya yang step setelahnya itu harus di-delete dulu, ulang lagi, atau otomatis begitu kita back ke, ya misalnya ke change type, akan otomatis itu yang kita ubah akan merubah ke step berikutnya gitu ya? Kadang-kadang begitu kita rubah di sini, yang step berikutnya bisa udah nggak valid lagi. Karena mungkin kita nge-rename nama kolomnya berubah dibanding yang di sini. Pas step ini dia nyariin kolom yang tadi nggak ketemu, error. Nah, kayak gitulah. Nah, di sini juga ada namanya data, tipe data. Kalau melihat sini di bagian kolomnya ada ABC, ABC, ini berarti dia isinya teks. Yang amount dia 1,2 ini berarti desimal ya. Nah, yang month ini ABC. Ini kurang tepat karena harusnya dia tipenya apa? Tanggal. Jadi kita bisa rubah tipe datanya di sini. Kenapa kita harus merubah tipe data? Karena ini akan sangat mempengaruhi nanti treatment pada saat di Power BI-nya. Kita bisa change type, bisa klik kanan, change type, pilih date, atau bisa juga tadi di sini di pojok sini kita pilih date juga bisa. Date, nah, dia langsung berubah, ikonnya berubah jadi tipe data. Oke, kalau sudah, ini datanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa masuk ke home, terus close and apply. Nah, dia akan membaca datanya, terus melakukan step-stepnya tadi untuk di load ke dalam Power BI-nya. Nah, kita lihat di bagian kanan, yang bagian kanan ini ada window data dan sebagainya. Di dalamnya ada expense data. Dan kalau kita lebarkan di sini, ini adalah field-fieldnya tadi, yang kita header-headernya tadi itu, ini field namanya. Kita lihat di sini, ada field account level 2, group level 2, level 3, level 4, amount sama month, bulannya. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat datanya kayak gimana,
kita bisa masuk ke ini table view. Yang sebelah kiri kan ada ikon-ikon hitam ini kan. Kita bisa masuk table view. Ini datanya. Ya. Balik lagi ke report view. Oke. Nah, sekarang kita coba hias dulu ya. Sebelum kita masuk ke datanya, kita menghias dulu. Kita bisa tambahkan tulisan header gitu. Kalau lihat hasil akhirnya tadi kan, nah, saya buka lagi ya, yang dashboard yang saya bukan ke teman-teman kemarin tadi. Oke, ini kan hasil akhir yang kita expect tadi. Kita kasih title dulu, expense report misalkan. Oke, saya akan insert ada text box di sini. Kita bisa kasih nama expense report. Ya, kecil di sini, kita bisa Ctrl A, kita select all, kita gedein 24 misalkan, kita bikin bold, kita bisa kecilin ininya, kasih warna juga bisa, bebas. Nah, misalnya kayak gini ya, expense report. Oke, terus kita mau coba lihat data kita. Oh ya, sebelum masuk ke data, kita lihat di sini yang data, yang expense data tadi, di bawahnya kan ada account group level 2, 3, 4, amount, sama ada month kan. Nah, month kan sebenarnya tipenya tadi apa? Data ya, date, tanggal ya. Kalau tanggal, dia di bawahnya ini dia bisa ada hierarki, date hierarki. Ada tahunnya, ada dia quarter berapa, bulannya bulan apa, tanggalnya tanggal berapa, itu kita bisa elaborasikan lagi. Nanti akan berguna pada saat kita bikin analisa data. Pilih insert nggak muncul box itu ya? Nih, ini. Oh, pilih. Oh. Maaf, kelewat stepnya. Oke, terus nah sekarang kita akan mulai mengenalkan pada visual namanya. Visual. Ini ada window kedua dari kiri, dari kanan. Saya tadi ngomong kanan kiri ya. Sebelahnya data, ini ada namanya visualization. Nah, ini adalah banyak sekali tipe-tipe visualization, mulai dari bar chart, tabel, ada matrix. Matrix sebenarnya mirip dengan pivot table yang kita kenal di Excel. Terus juga ada macam-macam chart di sini. Teman-teman bisa explore sendiri, ada pie chart. Nah, kita coba pakai yang matrix. Kita klik matrix, nah dia muncul, ada ini buat visualnya. Kita bisa ubah ukurannya. Nah, tadi masih di window yang visualization ini ya. Kita fokus ke Windows yang sebelahnya data, ini ada visualization. Ketika kita pilih matrix, ketika pilih matrix, maka di window visualization ini yang bagian bawahnya ada informasi-informasi rows. Terus kemudian ada column sama value. Ini kan mirip banget sama pivot table kan. Pivot table-nya Excel. Ada row, ada column, ada value. Nah, di sini kita bisa melakukan hal yang sama dengan pivot table. Contoh, saya mau account group level 2 muncul di sini. Saya taruh di sini. Nah, ini saya zoom kan. Nah, ini muncul account group level 2, yaitu allocation and other sama direct operating expense.
Terus kemudian untuk amount, saya akan taruh di value. Amount, ya ditarik aja, taruh ke value. Nah, ini kan mirip pivot table ini. Ada sum of amount, ini kan mirip banget dengan pivot table. Jadi, ini sebenarnya pivot table, mirip pivot table. Cuman sekarang kita bisa melakukan lebih canggih lagi nih. Yang bukan canggih sih, sebenarnya pivot table juga bisa kayak gini. Kalau grup level 3, saya mau taruh di bawahnya yang level 2. Nah, kita bisa masukin ke row. Nah, dia kan di bagian sini akan muncul ada kayak ini ya, plus ya. Kayak di pivot table juga, ada plus, kita bisa lebarin. Oh, di bawah allocation and other ada ini. Di bawah direct operating expense ada ini. Sama breakdown jumlah amount-nya berapa. Terus saya mau tambah level 4 juga di sini. Level 4 saya taruh di bawahnya sini. Kok capek ya buka-buka kayak gini ya. Bisa lebih cepat, yaitu di bagian ujung atasnya ini. Kita klik kanan aja, expand all. Nah, langsung ke buka semuanya. Ya, jadi kita bisa langsung tahu insight di sini. Cuman ini kan amount-nya amount 2024 sama 2025 kan ini kan. Betul kan? Saya mau nampilin ya 2024 dan 2025. Maka saya bisa ambil dari apa? Field yang mana? Yang month ini. Yang month saya mau ngambil year-nya aja. Year-nya saya mau taruh di kolom. Tarik ke kolom. Nah, kelihatan kan 2024, 2025. Nah, cakep ya, ini ya, 2024, 2025. Nah, dan di sini kita bisa merubah visual metrik ini dengan cara ini, ada formatting, format your visual. Ini kita bisa milih style-stylenya. Contoh yang ini ya, layout and style preset, kita bisa pilih misalkan alternating rows. Nah, kayak gini. Atau misalkan bold header. Nah, lebih garang ya warnanya. Gimana aku ke distract tadi? Yang ini apa? Month, data hierarki, ambil data hierarki, terus ambil yang year, taruh di kolom. Oke? Nah, ini udah pivot table lah ini sebenarnya pivot table. Cuman kan kalau pivot table kesulitannya apa? Kita cuma bisa di kolom ini cuma menampilkan sesuai dengan itu tadi periode aja 2024 2025. Sementara tadi kan kita mau bikin ada 2024 2025 terus ada ngitung gap-nya, terus ada gap percentage, gimana caranya? Nah, ini yang saya mau perkenalkan dengan yang namanya measures. Measures itu adalah kita melakukan perhitungan-perhitungan yang akan kita taruh di sini. Jadi kayak nanti itu yang kolom ini mungkin nggak akan kita butuhkan. Kita akan hilangin yang kolom ini. Semuanya ada di values. Values-nya kita hilangin dulu. Jadi ini kan header-nya kan berarti yang level 2 sampai level 4 tadi.
Nah, sekarang saya mau tadi memperkenalkan dengan measures. Measures ini apa sih sebenarnya? Measures itu adalah kita melakukan perhitungan yang apa ya? Saya bilang manual ya, bukan manual dalam arti kita bisa lebih fleksibel dalam menggunakannya. Contoh, saya akan bikin satu measure di sini. Kita klik di expense data, artinya measure ini nanti akan kita create di dalam expense data. Kita pilih new measure, ya. Saya ulang tadi waktu di expense data, kita klik ini di atas ada new measure. Nah, sekarang kita mau membuat perhitungan. Perhitungannya adalah calculated, kita sebut bebas sih sebenarnya mau namain apa. Saya biasanya pakai calculated amount. Sama dengan ya, ini formula, mirip-mirip formula di Excel, cuman lebih tingkatannya lebih ke database. Calculate, yang dikalkulate apa? Kita mau menjumlahkan, kita mau sum amount, expense data amount. Jadi expense data amount ini maksudnya di tabel expense data, ini kan tabel expense data yang sebelah kanan nih. Kemudian di field amount, kita akan melakukan sum kayak yang di Excel ya. Sum expense data, field amount, udah kurung tutup, calculate sum expense data amount. Udah, kita enter. Nah, calculated amount ini kalau saya taruh di value-nya metrik tadi, ya sama, outputnya sama dengan yang tadi, yang kita amount-nya langsung kita tarik ke sini, itu sama sebenarnya, persis sama. Cuman calculated amount ini nanti akan bisa kita reuse lagi, kita gunakan ulang untuk keperluan yang lain. Nah, keperluan yang lainnya apa? Contoh, ini kan kita udah punya variabel namanya, atau measure ya, measure namanya calculated amount, yang ini tadi. Ikonnya beda ya, kalau udah measure itu dia ada gambar kalkulator di depannya. Nah, sekarang saya mau bikin satu measure lagi, new measure. Measure-nya saya kasih nama amount 2024. Ya. Amount 2024 ini nama measure-nya sama dengan kita calculate lagi. Kalau mau bikin measure baru itu kita nggak perlu pilih dulu yang kanan itu ya tadi, atau otomatis? Amannya sih pilih di tabelnya yang mau kita create. Kebetulan ini cuma satu tabelnya, jadi pasti akan create gitu. Nanti kalau tabelnya udah banyak, kadang-kadang suka nyasar ke mana-mana. Nggak ngaruh sih sebenarnya, cuman lebih memudahkan kalau misalkan kita pilih ini measure-nya mau di-create di tabel yang mana. Nah, sekarang amount 2024 ini tujuannya amount 2024. Saya mau bikin satu measure yang menghitung angka hanya yang 2024. Hanya 2024. Nah, caranya adalah calculate. Karena tadi kita udah punya formula yang calculated amount, kita bisa pakai ini. Calculated amount. Nah, sekarang saya perkenalkan ada fiturnya di formula calculate adalah kita melakukan filter. Kalau melihat di sini ada atas ini, ada calculate, expression, filter 1, filter 2, sampai seterusnya. Filternya bisa kita apply. Nah, jadi calculated amount, filternya. Saya mau filter tahun. Saya cuma mau ngambil yang 2024 saja. Maka saya akan ngambil dari kolom ini ya, field month, field month, expense data month,
Tapi kan nanti kan komplit data, komplit tanggal kan ya. Komplit tanggal. Saya cuma mau ngambil year-nya aja. Maka di sini saya bisa kasih titik, terus kurung kotak buka, year. Nanti disimak lagi videonya. Pencet calculate dalam kurung harusnya kan muncul tuh tadi tulisannya ada calculate. Ini nggak muncul calculate-nya, adanya calculate table. Yang tadi belum di-create berarti yang calculate create. Yang ini belum ada kamu sih. Ini. Calculate oke. Oh. Ini variabelnya belum di-mention. Gue harus pilih 2024 nya udah diketik belum? Udah tadi udah. Oke, saya ulang lagi ya. Mulai ini ya. Asumsi saya anggap semuanya udah bikinnya calculated mon ya. Ini ya formulanya. Oke. Ini udah ya ini ya. Itu udah kan yang bikin calculated mon. Ya. Gimana isinya itu? Kok bisa hilang? Sama dengan calculate sum. Oke. Sum. Oke. Expense data mau. Oke. Dalam kurung 2 kali. Ya, oke. Sekarang kita create yang mon 2024 ya. Klik expense data, new measure, amount 2024 sama dengan calculate. Kita ambil measure yang tadi kita create yaitu calculated amount, koma, terus kita bikin filternya. Filternya adalah kita mau ngambil yang 2025 aja. Ini saya mau ngambil yang expense data month, dan dia karena tipe datanya adalah tanggal atau date, maka setelah month, saya ambil year-nya. Nah, ini kan filter kan. Filter kan berarti harus ada condition-nya. Year-nya yang gimana? Year-nya yang sama dengan 2024. Kurung tutup. Enter. Nah, dia udah create yang amount 2024. Yang kalau misalkan ini saya tarik ke sini, ke value dari metrik ini, maka dia hanya muncul yang 2024 saja. Nah, sekarang saya mau bikin yang 2025. Saya tinggal copy formulanya dari yang 2024. Kita klik tahun 2024. Terus ini kita blok semuanya. Terus kita ke sini, blok terus copy ya tadi ya. Nah, ini tadi Ctrl A, Ctrl C, kita ke expense data, kita bikin new measure lagi, Ctrl V, ya. Tapi measure-nya kita ganti namanya, jadi 2025. Terus yang filternya juga kita ambil, dia ngambil yang year-nya 2025. Aku cuma sampai man. Kasih titik. Oh, kasih titik. Titik terus kurung kotak buka year. Oke. 2025, ini filternya juga kita pilih yang 2025. Sudah, enter. Nah, dia akan create amount 2025. Kita taruh sebelahan dengan values ini tadi yang di bawahnya values, di bawah amount 2024 kita taruh yang 2025. Taruh ke sini. Taruh ke sini. Nah, sih 2024, 2025 bisa.
Nah, sebenarnya mirip dengan yang tadi dong, waktu kita pilih year-nya taruh kolom bisa kan, 2024, 2025. Cuman kalau kayak yang tadi, kita nggak bisa nambahin kolom yang gap. Kita sekarang mau bikin yang gap. Gap-nya measure juga kan berarti kan. Kita bikin measure baru untuk ngitung gap-nya. Kita bikin new measure, kita kasih nama dia gap. Gap sama dengan, gimana cara ngitung gap-nya? ...2025 dikurangi 2024 dong. Berarti karena tadi udah ada measure yang amount 2025, kita bisa tinggal pilih dari sini, dikurangi tahun 2024 untuk gap-nya. Nah, kita muncul measure baru namanya gap. Kita taruh di bawahnya amount 2025. Gap, taruh di sini. Nah, kelihatan kan? 2024, 2025, gap. Selisihnya berapa? Kalau kita udah tahu konsepnya measure kayak gini, misalkan ditanya ngitung gap percentage-nya gimana caranya? Ya, bisa bikin measure baru lagi dong kita ya. Kita bisa bikin measure baru lagi, gap percentage misalkan. Kita kasih nama gap percentage sama dengan gap dibagi, let's say 2024-nya misalkan ya. Ya, kita anggap bahwa persentase gap adalah selisih gap-nya tadi dibagi dengan amount awal ya, 2024. Asal kalau nanti ternyata teman-teman punya perhitungan yang berbeda, tinggal diformulasikan di sini. Oke. Nah, sekarang kita yang gap percentage taruh di sini. Nah, coba perhatikan di sini. Ini kan ada 0,23, 0,2. Intinya ini belum percentage ini. Masih berupa angka pembagian aja. Kita bisa rubah. Jadi kita klik di measure-nya ini, di atasnya ada kayak Excel lah ini ya, percentage. Tapi perhatikan juga bahwa di sini yang di kolom yang rent ini ya, ada none namanya. Kenapa kok bisa none di situ? Kenapa ini ada none? Kalau di Excel, ini dia biasanya karena division by zero. Error. Ya kan, kalau angka dibagi 0 kan error kan kalau di Excel. Nah, gimana caranya mencegah supaya none ini nggak muncul? Ada caranya, yaitu kita balik ke yang gap percentage ini. Caranya adalah kita jangan pakai pembagian garis miring gini, tapi gunakan fungsi divide. Divide dalam kurung angka yang mau dibagi, koma, sama pembaginya. Ini kalau sampai terjadi error, dia nggak bisa dibagi, dia hanya kosong aja gitu. Nggak akan ada none tadi. Yang tadinya none sekarang jadi kosong aja gitu. Oke, persentase sudah. Dan ini kita bisa customize ya. Contoh misalkan amount 2024, amount 2025 saya nggak mau ada kata amount-nya. Kita bisa edit di sini, di bagian values di sini. Yang ada 2024. Kita tinggal double klik aja di sini. Saya cuma mau nampilin 2024 aja. Ini 2025 aja. Terus yang ini, account group level 2 ini bikin jadi, let's say, expense kategori misalkan. Kategori, gap. Terus saya mau ini center ya, ini kayaknya nggak cakep nih.
Kita bisa formatting. Di sini kita bisa masih lakukan perubahan-perubahan kayak gitu bisa kita lakukan di bagian format your visual. Contohnya kalau ini kolom header, kita mau bikin jadi alignment-nya center. Nah ini center. Mau dibikin bold juga bisa. Nah, Kalau di judul tahun terus di bawahnya ada mount tuh nggak bisa ya? Bisa. gimana? Ini dari mount nggak ya? Itu ribet ya? Belum pernah nyoba sih, cuman nggak tahu. Atau dia kayak Excel berarti bisa di merge apa namanya? Dua kolom kayak gitu itu ribet ya? Bisa sih pasti. Mungkin bisa ya, belum pernah explore saya. Mungkin bisa, mungkin ya. Tapi kalau berarti artinya kita harus hafal dong ya rumus-rumus seperti ini. Lama-lama itu saya belajar ini juga waktu itu nyoba-nyoba nonton YouTube. Lama-lama tahu calculate itu bakal sering dipakai. Calculate, formula yang calculate tadi sering dipakai. Filternya tadi itu kalau kita pakai ini bakal pakai. Oke, ini saya waktunya kayaknya tinggal setengah jam. Saya akan jump ke itu dulu deh, bikin grafik. Bikin grafik di sini, kita yang tadi kalau di contohnya tadi, bar chart ya. Bar chart tapi yang dia model ke samping gini ya. Bar chart ke samping. Nah, kalau melihat dari sini visualnya itu kita pakai yang ini, cluster bar chart. Tapi ingat sebelum ngeklik ini, pastikan yang di kanvasnya ini sudah nggak select apapun ya. Kalau jangan pas dia lagi select metrik ini, select metrik kayak gini, terus tekan ini, yang ada metriknya berubah jadi chart. Tuh, langsung berubah. Bisa diundo Ctrl Z ya. Jadi ya. Kita klik dulu di luar, baru pilih cluster bar chart. Ini akan bikin satu visual baru, di mana kita bisa naruh data-datanya. Nah, data-datanya apa? Ada Y-axis, X-axis, legend, terus ada small multiple. Small multiple saya jarang pakai sih. Tapi yang penting kan sebenarnya sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, sama legend-nya apa. Nah, Y-axis-nya apa? Kalau misalkan tadi kita ngelihat di Nah, Y-axis-nya di sini itu sebenarnya kalau saya bilang adalah yang calculated amount. Karena calculated amount itu adalah in total, yang mana nanti akan kita bagi menjadi 2004 sama 2025. Jadi kita nggak akan pakai yang amount 2024, amount 2025, nggak pakai. Yang totalnya ini, calculated amount-nya. Ini akan kita taruh di X-axis ini. X-axis. Nah, kelihatan nih angkanya 49. Ini total 2025 sama 2024 sama 2025. Kalau kita lewatkan mouse-nya kelihatan ini angkanya totalnya berapa sih. Nah, berikutnya adalah sumbu Y. Sumbu Y-nya tadi kalau lihat di contoh yang dashboard-nya apa? Oh, dia ternyata ada level, ini level 2 sama level 3. Level 2 sama level 3. Kita bisa taruh di sumbu Y. Level 2. Pas kita taruh level 2, dia langsung kebagi. Direct operating sama allocation. Terus level 3 taruh di bawahnya. Cuman kok di sini nggak berubah chartnya. Kan di sini udah ada level 2, level 3. Chartnya kok cuman level 2 aja. Ini karena dia belum di drill down. Kalau mau nampilin semuanya, kita harus drill down semuanya pakai ini, expand all down
one level in the hierarchy. Klik ini, nah, cuman pas kita lihat di sini, kita klik ini, kok level 2-nya agak ngaco ya di sini ya. Level 2-nya agak ngaco. Nah, ini saya kecilin yang metriknya biar ada ruang. Agak ngaco. Kenapa ngaconya? Karena tipe visual yang ini, cluster bar chart ini, dia akan mengurutkan dari yang angkanya paling gede ke paling kecil. Ya, sehingga karena yang paling gede adalah fixed allocation, maka fixed allocation paling gede, dan ini akan ngikutin. Ini allocation, ini ketemu. Saya nggak mau kayak gini. Saya mau diurutkan sesuai dengan level 2-nya. Nah, untuk merubah itu, kita bisa mainin di sini. Ada more option. Kita bisa sort axis. Sort axisnya saat ini kan dari calculated amount. Dia diurutkan dari yang paling gede. Dan saya mau rubah dia, mengurutkannya dari account group level 2, account group level 3. Nah, baru. Ya, bagiannya udah ada. Mau misalkan mau dibikin ascending, descending juga bisa kita atur di sini. Oh, saya mau yang allocation-nya yang di atas karena A duluan. Tapi kan ini in total calculated amount, artinya 2024, 2025 gabung semua di sini. Nah, itu gunanya kita ada legend di sini. Legendnya tadi kita ambil dari year, kita membagi sesuai tahunnya. Taruh di legend. Di angka yang sebelumnya masih biru ini, kita mau bagi dulu. Nah, yang biru muda 2024, yang biru tua 2025. Tapi saya mau ini nih, ini kayaknya terlalu rame. Kalau saya terus terang nggak terlalu suka grafik yang terlalu rame kayak gini ya. Ada on group level 3, bawahnya ada calculated amount. Kita bisa hilangkan sebenarnya. Yaitu dengan ke formatting. Formatting ini kita main di aksis, misalkan saya mau hilangkan title-nya, kita bisa off. Terus kemudian x-axis juga, saya nggak mau ada tulisan calculated amount, ini bisa kita matiin. Bisa dimatiin atau bisa diganti. Diganti kita bisa ubah di sini title text-nya. Klik aja di sini. Terus saya juga nggak suka nih ada garis-garis angka-angka ini. Nah, ini x-axisnya bisa total kita matiin nih. X-axis misalkan values-nya kita hilangin. Nah, tapi kan jadi nggak tahu kita angkanya berapa ini. Nah, di sini ada juga data label namanya. Oke, data label. Kan masih off ini kan. Kita nyalain. Kelihatan ada angka-angkanya. Terus ini, title-nya juga nggak cakep nih, calculated amount per account group level. Terlalu panjang, saya mau ganti. Kita bisa ke format, masuk ke title. General. Masuk ke general, ini ada title. Mau kita ganti misalkan. Bisa ganti year on year expenses. Oke. Ya, cukup mirip kan dengan yang ini tadi? Masih jauh. Masih jauh. Belum, ini warna-warnanya gimana? Warna merah. Oh iya, benar. Oke, tapi warna nanti dulu deh, prioritas terakhir. Saya mau ngajarin bikin yang atas ini, ada kotak 4 nih ya. Kotak 4 ini dulu deh. Kotak 4 ini namanya adalah card.
kita pilih visual yang ini ya, card. Nah, again, sebelum ngeklik card, dipastikan diklik di luar dulu, biar nggak select visualnya. Kita pilih card, nah dia muncul. Kita bikin memanjang di sini. Nah, card ini isiannya simple sih, cuman ada values, value sama kategoris. Kategoris terusnya saya juga belum pernah pakai sih ini. Values, value. Nah, yang kita mau masukin apa? Angka 2024. Nah, tadi kan ini kan 2024, 2025, gap sama gap percentage, sama kayak yang di sini tadi. Sama kayak yang di tabel matrix tadi ya. Tinggal kita pakai measure yang kita bikin tadi. Mohon 2024, taruh di sini value. Nah, dia muncul kan. Mohon 2025, taruh di bawahnya. Mau gap, taruh di bawahnya lagi. Terus sama gap percentage, taruh di bawahnya lagi. Ini kenapa value apa? Nggak muncul ya? Udah pilih card muncul ini nih. Oh ini. Ya, belum update ya. Masih versi yang... Tapi nggak apa-apa, masukin aja yang data. Oh di data aja. Ya, mungkin teman-teman ada yang udah install Power BI, tapi installnya udah 2 tahun yang lalu mungkin. Itu 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu fitur-fiturnya udah banyak berkembang. Jadi kemarin saya juga gitu lihat YouTube mau ngikutin kok beda ya. Itu tanya-tanya sama Copilot, ternyata memang ada update juga. Dan dia nggak otomatis ngupdate, saya harus request service nol lagi supaya bisa ke-update. Oke, ini card ini juga bisa kita atur-atur visualnya, formatnya. Ya, coba mainin formatnya ya. Formatnya misalkan ini ada namanya card, ada call out yang penting sih. Card, card saya mau dia backgroundnya, ada background di sini. Backgroundnya saya mau ganti warnanya jadi abu-abu. Terus dia rounded, ada rounded rectangle kan nih kan. Roundednya mau saya bikin lebih bulat sini. Terus lagi ya, ada aksen bar. Nah, ada kayak item-itemnya di sini. Kadang mempercantik juga sih. Terus apa lagi ya? Nah, sekarang saya mau ke call out. Call out ini lebih ke warna, pengaturan warna. Di sini ada label, ada value. Value ini dia ngatur ukuran fontnya. Ukuran font lebih kecil kita atur. Mau kita bikin dia center di tengah di sini. Terus ada juga label. Label ini itu tulisan amount 2024 mau taruh di atas atau di bawah itu bisa kita mainin di sini. Kalau kita hilangkan labelnya juga bisa. Nggak ada keterangan yang tak. Kita mau taruh dia posisinya di ini kan posisi bottom. Kita bisa rubah ke top. Dan sama kayak tadi waktu kita di metrik tadi, mau kita rename juga bisa. Misalkan amount 2024 saya mau ganti namanya jadi expense 2024. Expense 2025. Oke. Oke, udah makin mirip ya dengan ini outputnya yang kita harapkan. Nah, kadang-kadang kita ada aja gitu, pengen tahu kalau saya mau lihat cuma quarter 1,
quarter 2, quarter 3. Mana caranya di sini? Wah harus dibikin lagi. Sebenarnya nggak perlu. Kita cukup tambahkan yang namanya slicer. Slicer ini apa? Slicer kayak filter juga sebenarnya. Kayak filter. Tapi dia filter yang dirupakan dalam bentuk interface kayak drop down gitu. Ini tadi ya, quarter. Kita bisa milih quarter 1, quarter 2. Kalau kita beberapa quarter kita pilih juga bisa. Bisa kita terus. Caranya gimana? Kita create visual baru, namanya slicer namanya. Ini bagian ini ya, slicer. Nah, slicer ini kita field apa yang mau kita bikin jadi slicer? Ini field bisa field apa aja sih kita masukin di sini. Dan dalam hal ini karena misalkan ada kebutuhan, saya mau supaya user saya bisa lihat quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 di 2024, 2025 itu seperti apa perbandingannya. Maka kita lihat di sini yang month tadi di bawahnya kan ada date hierarchy. Ini ada quarter. Nah, ini kita bisa pakai quarter ini sebagai untuk slicernya, field untuk slicernya. Nah, kita lihat di sini ada field di dalam visual slicer ini ada field. Kita bisa tarik nih quarter. Bisa quarter, bisa month juga. Misalnya kita membandingin Januari tahun 2024 dan Januari 2025, seperti apa itu bisa juga. Tinggal ganti. Oh, saya mau filmnya pakai month saja. Bisa. Mantap sini. Nih, ada Januari, Februari, Maret, April, bawah. Dan kalau kita pilih Januari di sini, datanya langsung berubah. Ini cuma Januari doang. Februari. Cuma Februari doang. 2024-2025. Cerah. Tetapi kan ini jelek banget nih. Ini ada 12. Saya nggak ada tempat nih. Tempatnya udah penuh ini. Udah kita bikin. Kotak-kotak ini ya bulannya. Nah, itu nanti ada. Ya. Ini berikutnya. Nah, kebetulan Wiwi bikin slicernya munculnya di kotak-kotak gitu. Nah, ini lebih ke pengaturan formatting lagi. Jadi slicer ini ada formattingnya juga. Kita mau tampilin berupa checkbox kayak gini. Atau kita bisa atur. Kita masuk ke format visual. Ada slicer setting. Nah, ini kita atur stylenya apa? Pasti punya Wiwi style di situ ya. Single select. Bukan yang atasnya. Yang style. Pasti style itu. Di sini pilihannya ada vertical list, ada tile, ada drop down. Punya Wiwi tadi yang kayak gini. Ya enggak? Saya mau yang drop down aja dulu, kayak lebih menghemat tempat deh. Bukan jadi drop down. Nah, lalu kita bisa perkecil ukurannya karena dia udah drop down. Taruh sini. Setting kan, Wak? Ya. Oh, seleksinya cuma single select, force selection, show select all. Nah, selection. Yang atasnya ada option. Nggak ada. Selection yang ini. Ya kan? Kalau selection, jadi di dalam slicer itu kita juga bisa ngatur apakah kita bisa multiple select atau cuman bisa milih satu aja. Kita bisa atur di sini. Oh, nggak ada one. Kayaknya gue punya. Ya mungkin versinya itu perlu diupdate tuh. Kita langsung service request saja. Service now. Nah, ini beneran kita bikin beda ya. Kita pakai month. Tadi yang di contoh ini kan pakai quarter. Ini untuk nunjukin bahwa sebenarnya slicer-nya kita bisa isi apa aja sebenarnya. Mau diisi dua-duanya juga bisa. Maksudnya ada month, ada quarter di slicer bisa juga bisa. Ini kan enak. Januari, saya mau bandingin Januari tahun 2024.
Kalau mau beberapa bulan, Januari, Februari tinggal tekan kontrol ya. Januari sama Februari, Januari sama Februari, Maret. Kalau mau ngilangin tinggal clear selection, dia jadi all semuanya. Misalkan saya mau bikin slicer baru lagi. Kalau bikin slicer baru lagi, sebenarnya kita bisa cukup copy dari sini, karena copy dari yang month ini, kita copy, Ctrl V, Ctrl V ya. Kita ganti field-nya. Misal kita mau ngambil yang grup level 2. Grup level 2. Kayak kita mau fokusin, saya mau ngelihat yang direct operating expense saja. Ya cuman fokus ke direct operating expense. Dan yang allocation other, dan waktunya tinggal 12 menit, saya nggak tahu masih keburu nggak buat ngajarin kasih warna tadi ya, warna-warna ini. Kalau teman-teman, ya oke, kita masuk ke yang memberi warna ya. Memberi warna ini, kalau di Excel, kita kenal yang namanya conditional formatting. Sering pakai nggak? Nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Conditional formatting itu, dia formatting akan ngikutin dari value-nya. Kalau value-nya misalkan di bawah 0 misalkan, maka dia otomatis warnanya jadi merah misalkan. Kalau di atas 0, dia warnanya jadi hijau. Kenapa kalau mau warnain gitu masih manual, kayaknya capek ya. Tapi ngeliat, oh ya ini kalau angkanya sama, warna-warna. Ya bisa juga kayak gitu kalau warnanya. Itu ada kita bisa main di situ. Nah, sama. Ini kita untuk ini ada yang namanya conditional formatting, tapi dia agak beda dalam arti menunya beda. Kalau di Excel kan ada conditional formatting. Kalau ini saya fokusin ke yang di matrix dulu ya. Yang matrix ini ceritanya saya mau yang gap percentage lah. Kita coba ke gap percentage. Kalau gap percentage itu nilainya negatif, warnanya merah. Kalau nilainya positif, kebalik. Ini kan ngomongin expand kan. Berarti kalau 2025 lebih gede daripada 0 gapnya, maka merah. Kalau di bawah 0, hijau. Skenario gitu ya, skenario-nya ya. Biar kita punya list-nya. Kita masuk ke menu visualization, yang metrik. Terus kita masuk ke format. Nah, untuk conditional formatting itu dia ada di bagian cell element. Ini ya. Cell element. Nah, di bawah cell element ini dia ada pilihan-pilihannya. Adalah pertama ditanya, ini kita mau bikin formatting ini untuk kolom yang mana? Ini kan kolom-kolomnya yang tadi yang kita taruh di metrik tadi kan. Kolom yang mana yang mau kita formatting ini? Yang mau pakai yang gap percentage. Yang mau kita format apanya? Tulisannya kah? Warna tulisan atau warna background-nya? Bisa kita atur di sini. Bisa kita kasih ikon juga di sini. Macam-macam. Contoh misalkan saya mau warna font-nya. Yang font color kita bikin on. Ya, begitu on langsung dia ada di matriksnya langsung warnanya berubah. Nggak jelas ini ya. Nah, karena belum kita atur, baru kita nyalain aja. Pengaturannya ada di sini, FX. Nah, supaya mirip dengan yang kita bikin, yang saya bikin tadi, kita pilih di sini format style-nya adalah rules. Terus di sini apply to values and totals. Values and totals itu maksudnya kalau misalkan kita cuma values aja, maka begitu saya tunjukin di sini ya.
Kalau values yang total, ini kan total yang kayak amortization ini total. Totalnya ikutin formatting juga atau enggak. Tadi kalau misalkan kita bikin values and totals, maka yang ini ngikutin juga. Tapi kalau misalnya kita cuma bikin value doang, values only, maka yang ini akan tetap hitam, yang bawahnya aja yang bedanya itu aja sih. Nanti kita bikin values and total aja. Terus warna tadi, formatting ini akan mengikuti dari field mana. Jadi nggak harus, kan kita mau formatting yang gap percentage. Tapi kalau misalnya gap percentage ini mau kita dasarkan pada kolom yang lain, value-nya kolom lain bisa juga. Bisa juga. Dan dalam hal ini kita pakai kolom yang sama. Gap percentage. Nah, ini terus terang agak kurang, saya memahami kan agak bacanya agak lama kan. Jadi kalau misalkan value-nya di atas 0 dan dia di bawah, nah hapus ini dia akan berubah dari maksimum, max. Kalau di atas 0 dan di bawah max, maka kalau di atas 0 berarti kan tadi ceritanya kalau dia positif warnanya merah ya. Merah. Terus kita tambahin new rule. Kapan kalau dia hijau? Kalau dia kurang dari 0. Kurang dari 0 yang ini min. Kita pilih warna hijau. Ini hijaunya nggak ada yang default sih, jadi kadang-kadang mesti nyari sendiri. Hijau. Oke, kayak gini rule-nya yang kita atur. Ya, oke. Nah, jadi ya ini ya. Begitu juga yang gap. Yang gap kalau mau kita bikin juga sama, kayak gitu juga. Contohnya tadi kan, nah yang gap kan juga ngikutin. Cuman ini rule-nya agak-agak ini, begitu angka di sini negatif, agak aneh. Yang sini hijau, yang ini positif. Ya ini secara matematika sebenarnya benar, cuman jadi agak aneh. Kalau malah, nah, namanya belajar ya. Terus yang di label, di cut. Yang di cut saya juga mau merubah yang gap percentage, mau ngikutin tadi juga. Nah, dia ada di bagian call out. Mau di cut yang mana? Sama mirip tadi gap percentage. Terus kemudian value-nya, color, sama dia ada FX juga di sini. Rules juga mirip dengan yang tadi interface-nya. Kalau dia di atas 0, max, tuh merah. Kalau dia di atas min, di bawah 0, maka dia hijau. Ini artinya kalau nilainya ternyata 0, itu dia nggak diwarnai, tetap hitam. Kalau 0. Nah, kayak gini. Yang karbon juga warnanya berubah. Oke, waktu kita tinggal 4 menit. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara kita men-share ini ke orang lain ya, misalkan ya. Kita save dulu. Kita simpen filenya. Kita kasih nama apa ya, expense report Excel 9. Dia akan disimpan dalam extension PBIX. Save. Excel, oh ya udah kesimpan dia. PBIX. Nah, cara kita misalkan udah jadi ya, saya mau share ke orang lain.
Saya akan klik ini, publish. Dan ini adalah destination-nya kemana? Pilih yang My Workspace saja. Nah, kita kayaknya punya akses ke sini aja. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya akses ke tempat lain atau apa, bisa. Tapi ke My Workspace saja masing-masing teman. Select. Nah, dia akan mempublish Power BI ini. Terus di sini ada Open Expense Report in Power BI. Kita klik ini, dia akan buka web ke halaman Power BI kita tadi. Nih, Expense Report Excelmate. Nah, ini artinya dia udah masuk ke web, cuman kita belum kasih akses ke siapa. Baru kita aja yang bisa buka. Kalau misalnya kita mau kasih akses, kita tinggal share di sini. Mau share ke siapa? Wiwi, atau mungkin ke bos kita, atau misalkan saya nggak mau pusing, pokoknya semua yang di Manulife bisa buka. Itu bisa. Kita tinggal kalau mau ke semua Manulife, kita bisa all MFCGD. Dia akan muncul di sini. All MFCGD user. Ketik nama aja ya, nggak usah .mx. Ya, nama. Misalkan aku mau ngirim ke Wiwi, biasa kayak kita nge-share file itu di OneDrive ya. Misalkan kita all MFCGD biar mungkin teman-teman di sini mau ngelihat hasilnya di web. Nah, kayaknya jangan send ya, mungkin copy link aja. Copy link, copy, saya akan taruh di grup chat kita, di chat ini. Nah, silakan coba buka yang dikirim. Jadi sebegitu mudahnya kita membagikan apa yang sudah kita create pada orang lain, sehingga orang lain bisa buka, oh ya saya bisa mainin data yang tadi, saya bisa ngelihat kalau Januari gimana, oh kayak gini langsung. Seperti itu. Kita udah waktunya habis, ada yang pakai di ruangan ini. Saya nggak tahu. Ya, belum ada yang ketok-ketok. Nggak ada kok, nggak ada. Nggak ada giliran. Saya pasti akan. Oke. Gimana? Ada pertanyaan nggak so far? Kira-kira bisa nggak bikin sendiri? Kalau kita mau update tadi, cukup diupdate aja di database, Ya. dan linknya tetap sama, atau kita kasih link baru? Linknya sama. Misal data Excel-nya berubah. Tadi misalkan datanya ini ya, Pak Iwan, data yang kemarin itu ya, ada yang salah nih. Ada yang salah. Mestinya yang bulan Januari 2024 untuk yang let's say misalkan software ini angkanya seharusnya cuma 100.000. Terus yang ini jadi 200.000. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Jadi ubah datanya kan. Di sini karena dia datanya udah masuk ke Power Query, yang kita lakukan cuma apa? Cuma refresh. Refresh ini doang. Refresh. Tuh, langsung berubah. Tapi ini baru di sini. Kalau mau di webnya tadi, kita publish lagi. Publish, tapi kita udah nggak perlu share-share lagi, karena orang sudah punya akses ke Power BI tadi. Kita tinggal share, publish, My Workspace. Nah, paling dia cuma nanya gini, ini saat ini sudah ada nih report yang ini, yang existing, mau di-replace nggak? Iya, replace. Di-replace, kasih tahu orang yang udah saya update reportnya. Silakan di-refresh. Udah jadi. Oh, mereka harus refresh juga ya? Ya, ini kan masih kebuka di sini soalnya. Masih yang tadi, tinggal di-refresh. Namanya web kan dia harus. Oke,
Gimana? Menarik kan? Lebih menarik, gampang daripada yang kemarin. Dan ini implementasinya bisa banyak banget. Banyak banget. Dan saya pakai ini untuk bikin apa ya, kayak tahu expense di IT setiap bulannya seperti apa, variationnya seperti apa. Kadang ada report yang butuh apa ya, calculation yang sudah pasti gitu loh, sudah pasti. Kita bikin aja di Power BI, hitungannya kayak gini, datanya datang, bulan berikutnya datang lagi, tinggal masukin satu folder, Power Query-nya kan bisa baca beberapa file sekaligus dalam satu folder yang sama, itu bisa baca, merangkainya jadi satu, langsung muncul hasilnya. Jadi kita akan spend lebih banyak, lebih sedikit waktu untuk administratif, ngolah data, semuanya udah dilakukan oleh Power Query, oleh Power BI. Kita tinggal fokus ke analisa. Analisa kenapa kok ini angkanya lebih besar dari sini. Fokusnya udah lebih ke analisa, bukan administrasi lagi. Ini kan tadi cuma satu database, cuma expand satu sheet. Saya tadi yang di dalam satu yang tadi database yang itu tambah lagi. Ya, kadang gini, kadang kita ada informasi yang kayak kalau di Excel kita tahu VLOOKUP nggak? VLOOKUP. Karena informasinya didapat dari tabel yang lain. Itu bisa kita hubungkan. Jadi kita nggak perlu melakukan VLOOKUP lagi, tapi udah terhubung sehingga di tabel yang berbeda kita bisa rangkai dalam satu report yang sama. Tanpa kita harus melakukan VLOOKUP lagi. Itu keren banget. Saya mungkin bisa tampilin contoh yang saya bikin ya. Di IT soalnya ada keperluan budgeting lah ya, misalnya contoh keperluan budgeting. Oh ini ya. Ini kan saya tunjukin yang beberapa tabel dia terhubung. Itu nantilah itu ya. Ini kan baru introduction dengan kayak gitu tadi kayak udah mumet semua nih. Wiwi udah. Ya udah tabelnya banyak itu dia ekstra. Nih. Yang saya bikin untuk budgeting kemarin ya, budgeting. Jadi ini tabel-tabel semua nih, tabel. Itu paling berbeda semua kan Excel-nya. Iya, hal yang berbeda. Ada data forecast, ada data budget, ada yang plan-nya pun ada per tanggal berapa, dan masing-masing tabel ini dihubungkan dengan ini relationship di sini. Jadi kita bisa bikin relationship antar tabel. Ini yang memastikan supaya pas kita narik data di field ini, itu karena dia udah terhubung dengan field yang lain, di tabel yang lain, maka sinkron. Akan sinkron dia. Gambarnya kayak gitu ya. Ada tabel yang khusus untuk bikin currency conversion, sehingga pada saat kita mau pakai currency apa, saya mau pakai IDR, ya bisa berubah. Dan ini data-datanya sebenarnya data dari teman-teman finance juga, saya dapat dari, ada yang datanya dari Amel, ada yang datanya saya download dari Anaplan, ada yang datanya saya download dari dashboardnya regional, dashboard yang untuk usage kita pakai server, itu semuanya masukin ke sini, dihubungkan dengan database tadi, terus bisa jadi satu tampilan yang kayak budgeting. Kadang-kadang angkanya gede-gede gitu, kita bisa simpelkan dengan satuannya million, kita bisa mainin di sini juga. Itu nanti lah ya itu ya, kita
kita pelan-pelan. Oke, karena waktunya sudah habis, saya mesti harus ke sesi berikutnya. Nanti kalau misalkan butuh nanya-nanya, feel free untuk kontak saya, atau mungkin kita mau jadwalkan sesi bulan depan. Insya Allah tiap Friday saya akan bikin sesi ini supaya teman-teman bisa makin familiar menggunakan Power BI, Excel. Mungkin kalau mau nanya-nanya tentang Excel, kadang ada sih yang nelpon ke saya nanya, kalau formulanya buat ini gimana di Excel ya? Karena saya nggak tahu juga pada saat itu. Tapi dari pertanyaan itu kadang saya pun jadi belajar. Oke, terima kasih untuk perhatiannya yang sudah bertahan sampai 1,5 jam, termasuk Wibi. Thank you, Pak Sampai Iwan. ketemu lagi bulan depan. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.